Kira-kira kenapa enggak kata kerja non operasional ditaruh di indikator tuh? Kalau kata kerja non operasional tidak dapat diukur, Pak. Jadi ketika melakukan evaluasi ini sangat bahkan bisa dibilang tidak mungkin nanti karena kata kerja non operasional itu tidak bisa diukur. Baik, Bapak, saya akan membacakan surah Ali Imran, Pak. Ya, silakan, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Ya, cukup, Pak. هو الذي gimana, Pak? Ya, udah cukup. Cukup, Pak? Ya, cukup. Ya. Ya. Shadaqallahul azim. Ya. Baik. Sering ngaji Pak ya? Bagus kalau yang ngajinya nampaknya nih. Ya, alhamdulillah Pak, sering Pak. Ada pernah ikut MTQ? Ketika masih kecil pernah Pak. Oh. Ya, udah besar kok nak ikut ini. Kalau untuk sekarang sekarang aktifnya di LPTQ Pak. Oh ya, MTQ. Baguslah. Biasanya dari baik, panitia Bapak. kalau ada MTQ. Oh ya, wajar lah. Bagus ngajinya. Jadi panitia, bimbing generasi penerus nih. Oke, baik. Kita saya mau kita bincang-bincang lah Pak tentang apa ini kompren materi kita sebenarnya banyak. Kalau komprehensif itu kan mencakup ya berbagai hal sebetulnya, tapi mengingat waktu tidak juga bisa ya semuanya. Jadi ini kita banyak fokus tentang hal-hal yang terkait dengan kependidikan saja. Itu pun dibatasi mungkin ya, dan terkait dengan persiapan mengajar, perangkat pembelajaran,
terkait dengan IT, ya, dan hal-hal yang mungkin lah nanti kita lihat perkembangannya. Baik Bapak, sudah berapa lama Bapak mengajar? Sejak 2005 Bapak. Sejak 2005 udah mengajar ya, berarti sudah Ya, berapa tahun? 15 tahun lah ya. 15 tahun ya, benar Pak. Ya. Ini sudah beberapa bulan terakhir nih Bapak ikut PPG. Kira-kira ada apa perkembangan selama Bapak ikut PPG ini dengan sebelumnya? Ya, alhamdulillah Pak, luar biasa perkembangan dan perubahannya Pak. Ternyata apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran selama ini banyak yang di luar prosedur dan aturan yang sebenarnya Pak. Maka dengan ada PPG ini banyak ilmu dan pengalaman yang saya dapatkan sehingga kedepannya akan saya terapkan sebagaimana mestinya dalam proses pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam Pak. Oke, Bapak bilang tadi sebelum PPG banyak Bapak lakukan hal-hal yang di luar prosedur. Apa contohnya? Contohnya dalam menyusun perangkat pembelajaran, Pak. Apakah itu silabus ataupun RPP, itu banyak yang salah setelah saya nilai berdasarkan ilmu yang saya dapatkan dari PPG ini, Pak. Walaupun Bapak dulu katakan tadi dalam membuat perangkat pembelajaran ada yang katakanlah salah atau di luar prosedur, tapi hasilnya bagaimana? Bagus nggak? Kalau hasilnya tidak sebagus kita bandingkan dengan rancangan ataupun konsep yang sangat matang, Pak, sesuai dengan kriteria prosedurnya. Oke. Jadi setelah ikut PPG ini dan sudah pernah mempraktekkan apa yang didapat? Sudah, Pak, sudah. Alhamdulillah sudah. Oke, hasilnya bagaimana kalau sudah pernah menerapkan? Hasilnya mengalami peningkatan, Pak. Oh, ya. Oke, dalam membuat RPP khususnya saya ingin tahu dari Bapak bagaimana Bapak membuat RPP yang setelah PPG ini. Setelah PPG ini berdasarkan dari modul perangkat pembelajaran yang saya dapatkan, yaitu RPP saya rancang 13 komponen, Pak. Terpenuhi 13 komponen mulai dari identitas sampai dengan penilaian hasil belajar, Pak. Oh ya, baik. Dalam membuat RPP tentu Bapak ada salah satu komponen yang ada di RPP itu ada KI, ada KD, ada indikator. Dalam merumuskan indikator bagaimana caranya Bapak tempuh? Dalam mengembangkan indikator, saya yang pertama mengambil acuan daripada kompetensi inti dan kompetensi dasar, Pak. Kemudian saya aplikasikan pembelajaran abad 21 yang terpenuhi yaitu HOTS. HOTS. Ya, apa yang Bapak pentingkan atau pertimbangkan ya, terutama ya, apa yang terutama Bapak pertimbangkan dalam membuat indikator itu atau dalam merumuskan indikator itu? Yang paling menjadi dasar pertimbangan saya, Pak, bagaimana anak-anak ini bisa mencapai target pembelajaran setelah pembelajaran dilaksanakan pada materi tertentu, Pak. Oke, saya mau nanya, dalam merumuskan indikator biasanya itu tidak lepas dari KKU, Pak ya? Ya benar, Pak. KKU-nya itu
yang bagaimana yang Bapak pahami KKU itu? KKU revisi yang sekarang yaitu berdasarkan tabel taksonomi Bloom, itu untuk indikatornya saya gunakan yang C4, C5, dan C6, yaitu mulai dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi, Pak. Baik. Berarti kalau sudah berpedoman kepada KKU yang ada, yang seperti yang Bapak sebutkan tadi, berarti itu tidak akan apalagi katakanlah tidak akan terjadi lagi dalam merumuskan indikator itu kata kerja yang non operasional ya. Iya betul Pak. Karena kalau apa perlunya kata kerja operasional itu dibuat dalam indikator? Untuk menggali kemampuan peserta didik kita, Pak. Di mana dengan kata kerja tersebut kita pun bisa menerapkan menjadi acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga akan tercapai target yang telah kita tentukan, Pak. Kira-kira kenapa enggak kata kerja non operasional ditaruh di indikator tuh? Kalau kata kerja non operasional tidak dapat diukur, Pak. Jadi ketika melakukan evaluasi ini sangat bahkan bisa dibilang tidak mungkin nanti karena kata kerja non operasional itu tidak bisa diukur. Oke. Baik. Kemudian dalam Bapak menerapkan pembelajaran yang setelah PPG ini, media yang sering digunakan apa? Kalau media yang sering saya gunakan, Pak, yang pertama ada multimedia interaktif, kemudian ada video pembelajaran juga, Pak. Apa gunanya itu Bapak terapkan? Untuk menyampaikan materi yang ingin saya ajarkan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut, Pak. Di mana dengan menonton video, artinya itu media visual namanya, kemudian ada PowerPoint-nya sebagai multimedia interaktif, anak-anak bisa lebih memahami dan punya daya tarik tersendiri, Pak. Oh ya, baik. Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit tentang langkah-langkah pembelajaran yang Bapak buat di RPP dan juga Bapak laksanakan? Iya, bisa Pak. Pada langkah-langkah pembelajaran itu ada 3 kegiatan ya Pak. Yang pertama kegiatan pendahuluan yang dimulai dengan memberi salam, kemudian ada memeriksa kehadiran dan suasana kelas di saat itu, dilanjutkan dengan persepsi dengan menanyakan pelajaran yang telah lalu kepada anak. Kemudian ada juga motivasi bagaimana anak bisa semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian ada juga langkah kegiatan inti. Ini yang paling penting Pak. Pada kegiatan inti di sini fase-fase atau sintak daripada suatu model pembelajaran ini saya terapkan. Seperti pada RPP materi belajar Quran Surah At-Tin, saya mengambil model pembelajaran discovery learning, Pak. Di mana fasenya itu ada 5, itu saya terapkan step by step. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini saya membuat satu kesimpulan dan refleksi bersama anak-anak dan memberikan penguatan terhadap materi. Kemudian saya tutup pembelajaran dengan doa yang dipimpin oleh salah seorang peserta didik, Pak. Baik. Dalam RPP ada nggak dicantumkan, biasanya kan ada LKPD, ya, ada LKPD, ada LE. Bapak bisa menjelaskan apa beda LKPD dengan LE itu atau sama saja? Beda, Pak. Ya. Kalau LE itu
kita laksanakan, guru ini melaksanakan untuk mengambil suatu nilai dari proses pembelajaran siswa. Sedangkan LKPD ini yang tujuannya adalah membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, sehingga tujuan daripada proses pembelajaran itu sendiri yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa bisa terwujudkan, Pak. Oke, baik. Ini saya tanyakan juga dalam hal pengembangan bahan ajar. Bagaimana Bapak ada melakukan pengembangan bahan ajar, apa tidak pernah melakukan pengembangan bahan ajar? Ada, Pak. Ada. Caranya itu dengan membuat materi-materi yang prosedural, yang faktual dan konseptual, Pak. Bagaimana bentuknya, bentuk konkretnya? Konkretnya pada materi ajar itu saya memasukkan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, Pak. Ya, tidak mencukupkan hanya buku paket gitu. Pedomannya tetap buku paket, Pak, di mana buku paket yang saya gunakan yaitu sesuai dengan kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Jadi acuannya di situ sebagai pedoman, patokan. Kemudian saya kembangkan sendiri untuk bahasa-bahasa selanjutnya yang mudah dipahami oleh siswa. Ya, Bapak kembangkan itu berupa apa? Berupa bentuk pengembangannya itu berupa apa? Lisan saja atau ada tulisan atau bagaimana? Itu baik tulisan ataupun lisan, Pak. Kalau tulisan bentuk bagaimana? Bentuknya, konkretnya? Kalau tulisan itu semacam peta konsep, Pak. Peta konsep. PowerPoint ada juga tadi ya Bapak sebutkan ya. Handout. Betul, Pak. Handout lah, ada PowerPoint. Di tempat Bapak sudah terbiasa menggunakan Infocus? Terbiasa, Pak. Jadi anak-anak tidak asing lagi ya. Infocusnya dari mana Iya, Bapak betul, dapat? Pak. Disiapkan di sekolah atau Dari dinas, Pak. sendiri? Oh, memang ada dari dinas ya. Sudah ada disediakan di sekolah, Pak, karena ada bantuan dari dinas, kemudian dipasangkan secara permanen di setiap kelas, Pak. Oh, baik. Oke, ini mungkin tidak banyak lagi saya tanyakan. Saya ingin mendengarkan dari Bapak, kira-kira ada kesan pesan terhadap apa ini lembaga LPTK kita dalam hal proses PPG ini. Kalau mungkin ada kan setidaknya adalah kesan pesan dari Bapak, mungkin ada sedikit saya mau dengarkan. Mohon maaf Bapak, suaranya Bapak terputus-putus tadi. Yang maksud Bapak itu kesan selama PPG atau kesan terhadap LPTK, Pak? PPG, Pak, PPG. Karena kesan PPG ini, kalau ya ini memang dia akan melaksanakannya LPTK ya. Nanti dengan adanya kesan ini kita akan Ya, bisa betul, Pak. jadi bahan masukan ya, untuk LPTK kita. Saya mau dengar dari Bapak, apa kesan dan pesan Bapak terkait PPG ini? Iya, baik, Pak. Yang pertama, kesan yang saya rasakan selama PPG ini sungguh luar biasa, Pak. Artinya begini, mekanisme pelaksanaan PPG tahun ini yaitu secara full daring, di mana seorang peserta itu, seorang mahasiswa tidak pernah bertatap muka secara langsung bersama dosen ataupun teman-teman yang lain yang seperjuangan, Pak. Namun di balik layar itu, di antara kami para mahasiswa, bahkan antara kami mahasiswa dan dosen, sudah saling terbina pendekatan emosional, Pak. Itu yang sangat mengesankan bagi saya. Dari jarak jauh, kadang-kadang satu di ujung barat, satu di ujung timur, tetapi bisa terbina seperti satu keluarga kami, Pak.
Itu yang paling mengesankan. Kemudian pesan saya, sukses selalu pastinya buat LPTK khususnya UIN Araniri Banda Aceh. Kemudian untuk aplikasi itu sendiri, semoga ada perkembangan dan versi lebih update nantinya. Ya. Itu saja Pak, Baik, pesan dan Pak. pesan dari saya Pak. Nah, ini ada udah datang Pak Jul ya. Jadi apa? Pak Jul ada terdengar suara Pak Jul? Oh ya. Suara Pak Jul belum. Assalamualaikum Pak Prof. Mungkin belum apa ya? Dengar, Sudah terdengar Pak? ini sinyal. Nah, ini kami lanjut terus tadi dulu. Ya mungkin sepertinya gangguan jaringan ya di tempat Prof. Ya, oke lah Pak. Abdul Malik, karena ini waktu sudah apa kan? Selesai. Mungkin kita padakan sampai sini. Terima kasih ya atas keikutsertaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, kayak ini sinyal saya lagi kurang pas. Ya, siap. Pak. Kami ya. Nah, Pak. Ini memang lanjut terus tadi. Kebetulan sudah apa? Untuk Pak Abdul Malik, saya pikir sudah cukup sampai di sini ya. Nanti insya Allah akan kita jumpa kembali di lain kesempatan. Insya Allah Pak, mudah-mudahan bisa berjumpa secara langsung Pak. Ya, mudah-mudahan. Amin. ya. Oke Pak. Ini kita akan lihat di peserta lain pula Pak ya. Ya benar. Apa udah boleh istirahat? Oke, baik, dengan Pak Abdul Malik sudah Pak ya? Pak Soemi? Ya, gimana Pak? Sudah dengan Pak Abdul Malik? Sudah selesai nih karena kebetulan sudah mulai dari jam 2 terus tadi kan. Nah, kita lanjut mungkin ke yang peserta selanjutnya. Oke Pak ya? Atau ada Pak Jul mau sampaikan kalau memang sudah pas sinyalnya sebelum keluar Bapak ini? Sudah oke Pak, sudah oke. Ya. Sudah oke, sudah. Enggak lagi. Nah, kalau begitu saya mohon izin Prof dan Bapak Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.